Baik, sudah siap. Sekarang saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi. Jadi untuk pertemuan berapa ini? 11 ya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal, khususnya nanti terkait dengan pertemuan hari ini, dan saya akan memulai memberikan proyek akhirnya itu dari awal gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya presentasikan dulu. Sudah muncul slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Untuk pertemuan 11 di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, termasuk nanti terkait dengan ujian akhir ya. Kenapa di sini saya berikan lebih awal agar nanti kalian bisa mengerjakan proyek UAS-nya juga dengan waktu yang lebih panjang gitu ya. Dan pertimbangannya adalah kalau saya lihat di kalender akademik dan surat edaran yang terakhir itu, jadi setelah pertemuan 14 itu tidak ada minggu tenang gitu ya. Tapi nanti saya tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dari surat yang terakhir itu langsung ujian gitu ya. Sebentar, saya tanda tangan dulu sebentar. Oke, sebentar ya, ada iklan sebentar. Oke, ini masih muncul ya slide-nya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk pertemuan 11 ya. Jadi saya bahas untuk awalan ya. Jadi di sini untuk project, karena untuk ujian akhirnya nanti berupa project. Hari ini nanti saya akan mencoba untuk membagi kelompok ya. Nanti disepakati kelompoknya mau pilih sendiri atau saya yang bagi. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian untuk hari ini nanti jangan lupa untuk absen seperti biasa di forum di Kulino. Nanti rekaman meet-nya, karena tadi ada beberapa yang izin nggak bisa ikut meet ya. Nanti akan saya upload ya. Mungkin kalau nggak hari ini, mungkin besok atau nanti sore. Ya. Kemudian hari ini tetap ada praktikum ya. Untuk pertemuan 11 kita melanjutkan yang kemarin ada room persistent library. Oke. Saya ke yang pertama dulu ya. Untuk penjelasan awal project UAS ya. Jadi berbeda dengan yang ketika UTS. Ini sudah pindah ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, berbeda dengan project ketika UTS. Kalau UTS itu individu ya, kita fokus pada desain, layout. Nah, untuk di sini kita akan untuk UAS-nya akan berupa project kelompok ya. Nah, nanti waktu pengerjaannya kalian bisa cicil dari sekarang, mungkin mempersiapkan hal-hal atau topiknya dan lain sebagainya. Nanti setelah ini ada kriterianya, kemudian penjelasan kelompoknya. Jadi kalau saya berikan di awal, waktunya kalian lebih panjang ya. Waktunya bisa kurang lebih, ini udah tanggal 14 sih ya, kurang lebih 1 bulan, 1 bulan kurang berapa hari gitu. Kurang 4 hari kalau dihitung 30 ya. Sampai dengan 10 Januari. Jadi waktunya lumayan panjang ya. Kalau saya berikan nanti di pertemuan 14, kalian nanti keteteran, karena kalau lihat
jadwal di kalender akademik itu minggu tenangnya dihilangkan ya sebelum UAS. Tapi kalau ada perkembangan nanti atau ada perubahan kalender ya nanti disampaikan lebih lanjut lagi. Tapi saya di sini akan antisipasi saja biar kalian juga bisa mengerjakan lebih awal dan hasilnya juga bisa lebih baik. Oke, untuk tugas-tugas ya, tugas-tugas yang di Kulino itu sudah saya cek, tapi memang belum semua ya, sudah sekitar 70% sudah saya cek, nanti kalian bisa cek feedbacknya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai feedbacknya, seperti kemarin juga ada beberapa yang komplain, Pak ini ada ternyata saya terlewat gitu ya, karena mohon maaf saja karena saya harus ngecek ada 7 kelas ya, bayangkan saja 7 kelas kali 40 dan semuanya berupa project gitu ya, itu lumayan menyita banyak waktu. Nanti kalau ada yang terlewat atau misal ada kesalahan di saya, kalian bisa komplain via Japri saja gitu ya, untuk tugas-tugas yang ada di Kulino gitu. Oke, itu untuk penjelasan awalnya. Saya lanjut ke, nah ini kita mulai dari mana? Mungkin banyak pertanyaan, Pak, kita proyeknya mulai dari mana? Tentunya yang pertama adalah membentuk kelompok. Nah, kelompoknya ini berapa orang? Saya tentukan 4 orang maksimal. Pak, kalau saya 2 orang ini saya cuma sama 1 orang, misalkan cuma 2 orang, silahkan boleh ya. Misalkan 2 orang, 3 orang boleh, 4 orang boleh ya, maksimal 4. Tapi jangan sendiri. Kalau sendiri namanya bukan kelompok tapi individu. Mohon nanti membuat kelompok antara 2 sampai 4 orang. Pak, saya punya 3 orang. Ya, silakan. Saya 4 orang mau maksimal, boleh ya. Tapi jangan lebih dari 4 juga. Pak, saya biasanya 5. Nah, itu kalau ada 5 orang yang biasa bareng ya dibagi 2, 2 sama 3 gitu ya. Saya meminta maksimal 4 orang saja. Oke, di sini nanti sekalian saya tanyakan. Jadi ini kesepakatan kelas ya. Saya random atau kalian pilih sendiri? Ini langsung dijawab aja. Pilih sendiri aja, Pak. Pilih sendiri ya, Pak. Pilih sendiri, Pak. Ya, oke. Saya kira suaranya banyak pilih sendiri ya. Kalau saya random nanti takutnya nggak cocok gitu ya. Oke. Silakan nanti berarti kesepakatannya adalah pilih sendiri. Saya hapus randomnya ya. Pilih sendiri. Nah, kalau pilih sendiri saya kira hasilnya juga akan lebih baik dan mungkin sudah kenal karakter anggotanya, nanti dipilih sendiri saja. Tapi ini ya ketentuannya maksimal 4 orang. Kalau misalkan 2 boleh, 3 boleh, ataupun maksimal 4 boleh. Tapi saya saya sarankan ya dibuat maksimal saja 4 orang ya. Kemudian nanti setelah terbentuk kelompok, kalian seperti biasa menentukan topik atau tema proyeknya. Nah, untuk tema atau topiknya, kalian boleh memilih salah satu proyek anggota ketika UTS. Misal nih ada 4 orang, nah ternyata 4 orang itu kan punya topik di UTS itu kan beda-beda. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari topik anggotanya. Atau di sini saya pakai atau buat proyek baru di luar proyek 4 orang anggota tersebut. Tapi kalau boleh pilih sih mending pilih salah satu proyek ketika UTS ya, salah satu saja, kemudian dikembangkan. Jadi kalau itu kan tidak harus buat dari awal. Nah, tapi kalau misalkan mau buat proyek baru dipersilakan, tapi tentunya nanti seperti biasa harus istilahnya harus booking. Nah, untuk bookingnya tidak seperti UTS. Kalau UTS Japri satu-satu. Nah, kalau di sini karena kelompok nanti langsung tulis di grup WA. Tapi ada formatnya ya. Kalau misalkan kalian menulis yang pertama berarti kelompok 01.
01, kemudian diikuti dengan kode kelasnya. Karena ini ada 2 kelas, nanti tulis kode kelas belakangnya. Jangan buat kelompok silang kelas ya, cross kelas. Kalau bisa kelompoknya antar satu kelas saja. Misalkan 43 UG ya, buat kelompoknya di antara kelas 43 UG saja. Dan satu lagi 4324 ya buat kelompoknya mahasiswa yang ada di 4324. Gitu ya. 43 misalkan oke. Nah, nanti diberi keterangan seperti ini. Kemudian diikuti topik atau tema yang dipilih. Kemudian diikuti NIM dan nama anggota. Format WA-nya saya jelaskan di next slide. Nanti mungkin setelah penjelasan ini lebih cepat, lebih baik ya. Karena kalau nanti pengajuan topiknya sudah diambil orang kan juga kurang ini ya, kurang enak ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Nanti kalau mirip ataupun sama, nah nanti saya akan minta ganti untuk yang posting paling bawah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Ya, sementara sudah jelas, saya lanjutkan. Nah, ini untuk format WA-nya, mungkin bisa difoto ya pakai HP, nanti biar nggak lupa. Saya tambahkan di sini, pakai kode kelas ya, 43 misalkan XX. Nanti untuk kelompoknya, tadi saya jelaskan, untuk yang posting pertama, tolong berarti kelompok 01 ya, bukan kelompok 1, tapi 01. Karena bisa jadi satu kelas itu bisa menjadi belasan ya kelompoknya. Jadi 2 digit. Kelompok 01, kemudian diikuti 43 kode kelasnya misalkan UG atau 4324. Kemudian strip topik atau temanya. Tentunya nanti kalian harus berdiskusi dulu. Ya, tapi jangan buru-buru juga posting, didiskusikan dulu topik atau temanya apa. Kemudian, nah karena ini kelompok, nanti kalian harus menyantumkan kontak person kelompoknya. Kontak person kelompok misalkan 014324. Nah, siapa nanti ditulis formatnya seperti ini ya. wa.me/ kemudian +62 ini agar saya bisa langsung klik nomornya, langsung saya hubungi. Ya, mungkin sudah pada tahu juga formatnya seperti ini. Nah, nanti wa.me kalian bisa /+628 nanti diikutin nomor HP kontak personnya. Bisa mungkin ketuanya atau perwakilan lah, kita sebut perwakilan saja. Jadi saya minta nomor seperti ini biar nanti ketika ada sesuatu bisa saya langsung konfirmasi ke nomor tersebut. Kemudian nanti diikutin dengan NIM, kemudian benar. Oh iya, sebentar ada iklan. Oh kan, perlu lengkap. Perlu lengkap. Oh iya. Oke. Ini ya. Untuk formatnya. Nanti formatnya seperti ini, format WA di grup. Kalau 4 ya berarti tulis 4. Kalau misalkan 3 orang ya tulis 3 orang saja. Ini saya tulis biar mencakup semua ya 4. Kalau hanya 2 orang ya tulis 2 orang saja. Kemudian untuk formatnya ada pertanyaan atau sudah jelas? Ini difoto ya. Kalau bisa difoto slide-nya difoto. Setiap orang foto saja, nanti mungkin bisa posting salah satu posting di grup ya, biar yang lain yang tidak ikut meet juga bisa lihat format ininya. Foto saja khusus untuk format WA-nya. Silakan nanti salah satu perwakilan posting. Nah, ini sudah ada ya. Oke.
Oke, kemudian saya ke kriteria ya. Kriterianya tentunya ini berkembang dari yang UTS ya, walaupun mungkin beberapa masih kita pelajari praktikumnya ya. Nanti sambil jalan gitu ya. Kalian bisa cicil. Ya, untuk kriterianya ada beberapa kriteria, tentunya masih mencakup juga seperti yang ada di UTS. Yang pertama, mempunyai tampilan splash screen. Saya beri waktu minimal 3 detik, maksimalnya 5 detik saja. Kemudian seperti biasa nanti ada interaksi antar tampilan satu ke tampilan lain, bisa dari satu activity ke activity lain, bisa pakai intent maupun fragment ya, ataupun kombinasi semuanya. Lalu ada validasi input, dan ini wajib ada form input yang berbeda ya, minimal 6 halaman. Contoh halaman login itu 1. Itu kan biasanya login itu ada username sama password. Kemudian misalkan ada register, itu 2. Register itu kan biasanya ada inputan memasukkan username, kemudian password, confirm password. Nah, itu 2 halaman. Kemudian misalkan forgot password, itu kan biasanya ada masukkan kode dan lain sebagainya, itu 3, saya hitung 3. Kemudian mungkin ada tampilan ketika kalian, biasanya kemarin ada yang melakukan penjualan atau misalkan check out. Nah, itu nanti bisa form penjualan, misalkan form penjualan 2. Nah, ini 4. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa hitung nanti sampai dengan ada minimal 6 halaman form input gitu ya. Ada 4, ini 4 contohnya, kemudian nanti buat 6 halaman yang berbeda. Saya kira bisa. Ini sudah biasanya bawaan dari template-nya sudah ada 3, kalian tinggal menambahkan 3 form yang lain. Kemudian untuk tampilan layar, di sini terdapat 5 tampilan layar dikali jumlah anggota. Nah, semakin banyak anggotanya, nanti formnya atau tampilannya, tampilannya berarti ada 20. Misal anggotanya ada 4, maka tampilan halamannya nanti minimal ada 20. Ya, dimulai dari tampilan awal sampai dengan tampilan akhir. Ya, kalian buat menu yang banyak saja. Saya kira kemarin di UTS juga sudah banyak yang bahkan sampai bisa buat menu, kemudian tampilan-tampilan yang lain. Itu. Kalian nanti silakan berkreasi, bisa menambahkan gambar, audio, video di aplikasi Anda. Kemudian bisa mungkin mempelajari sesuatu hal yang tidak saya ajarkan di perkuliahan, itu juga boleh ya kalian tambahkan. Seperti kemarin ada di SQLite itu, saya hanya mengajarkan yang tambah ya, insert. Mungkin kalian kemarin ada beberapa yang menambahkan ubah atau edit ya, dan ada hapus juga. Nah, itu pastinya punya nilai lebih. Oke. Itu jadi tidak terbatas dari apa yang saya berikan ya, karena seperti di awal bahwa memberikan dasarnya saja, kalian bisa berkreasi. Kemudian tidak hanya ini saja, karena ini sudah proyek akhir, nanti kita buat ada database-nya ya. Jadi bisa menyimpan minimal 5 field ya. Jadi misalkan kalian membuat aplikasi koperasi. Nah, di situ nanti ada data anggota ya. Kalian inputkan minimal 5 anggota. Itu contoh saja misalkan. Kemudian ada
kalian misalkan membuat aplikasi apa ya? Aplikasi kemarin banyak yang tempat wisata ya. Tentunya berarti kalian nanti menyimpan 5 tempat wisata ya. Kurang lebih seperti itu. 5 tempat wisata disimpan di database. Kemudian untuk database-nya bisa menggunakan SQLite ataupun database lokal yang lain, pakai Room, Share Preference, atau pakai MySQL ya. Dan atau Firebase. Yang Firebase ini untuk database yang cloud. Cloud ini nanti akan diajarkan di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan 12 kalau nggak salah. 12 atau 13 saya lupa. Ya, jika pakai Firebase tentunya nilai akan lebih baik. Pak, kalau kombinasi saya ada data lokalnya, database lokal maupun yang cloud pakai Firebase itu boleh tidak? Sangat diperbolehkan ya. Ya, kombinasi antara yang lokal dengan yang Firebase. Nah, ini tentunya kalian bisa cicil dulu dari awal kriteria-kriterianya yang tadi saya sampaikan di sini, dibuat dulu. Kemudian nanti penambahan database-nya bisa menyusul ya. Kalau mau pakai Firebase, mungkin kalau tidak sabar ya bisa belajar sendiri atau misalkan menunggu saya berikan praktikumnya ya silakan. Kemudian ini ada data dalam reservoir view, saya kira ini sudah, ini masuk kemarin. Dan nanti akan ada bonus apabila menampilkan menggunakan LBS. LBS ini seperti kurang lebihnya Google Map ya, location based service. Nah ini LBS, ini juga nanti akan saya berikan praktikum membuat LBS, ini juga ada, ini bonus. Saya masukkan bonus. Kemudian Pak, kenapa kok tidak ada poin-poinnya? Itu nanti akan saya sampaikan di pertemuan ke-14 ya, di meet pertemuan 14. Sekaligus saya akan bertanya mengenai progresnya, progres projectnya. Oke, poin-poinnya nanti akan saya sampaikan. Yang pasti mungkin kalian bisa foto kriterianya seperti apa, difoto dulu, nanti kemudian kalian bisa bergerak dari sekarang, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya sudah ada kelompok yang memposting formatnya itu ke grup tapi belum lengkap, itu masih bisa join nggak Pak? Boleh. Asal konfirmasi ke kelompok tersebut. Iya Pak, dikonfirmasi dulu yang pasti. Ya, boleh. Misalkan sekarang ini sama Mas siapa ini saya nggak bisa lihat karena tertutup screen. Mas Ian Pak. Oh ya, nanti seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang posting ternyata baru 3 orang. Nah Mas Ian ini mau bergabung, boleh. Tapi konfirmasi ke kelompoknya itu mau nerima enggak. Kalau saya kan hanya ini ya, mendata. Nanti kalau untuk kelompoknya itu silakan, karena tadi menentukan atau pilih sendiri ya, itu silakan dari kalian. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan atau ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut? Ya, sepertinya belum ada. Saya lanjutkan dulu. Nah, untuk kriteria penilaian, tadi kalau untuk kriteria projectnya ya, ini kriteria project ya, yang ini dari A sampai F, ini sampai H, ini kriteria penilaian projectnya. Kemudian kriteria penilaian untuk UAS-nya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan terkait kriteria project ya, kriteria project di atas. Poin-poinnya akan saya sampaikan di pertemuan 14, sekaligus nanti saya lihat progresnya ya, progresnya seperti apa. Kemudian nilai UAS ini nanti adalah kombinasi pemenuhan kriteria project plus presentasi. Nah, presentasinya ya karena ini berkelompok, kalian bisa menggunakan Google Meet seperti ini ya. Gunakan email mahasiswa. Email mahasiswa ini kan masuknya email bisnis ya. Jadi
bisa merekam. Kalau kalian pakai email Gmail yang biasa, nggak bisa untuk merekam nanti. Agak repot juga ya. Bisa pakai Google Meet atau misalkan pakai Zoom. Ya, kalau kalian punya akun Zoom silakan. Atau misalkan kalian presentasi sendiri-sendiri, kemudian digabung oleh satu orang, itu juga boleh. Nah, karena ini kelompok ya, tapi akan lebih simpel ya, seperti ini aja, dibuat Google Meet pakai akun mahasiswa, kemudian direkam. Nah, hasil rekamannya nanti di-upload. Itu untuk presentasinya. Jadi pemenuhan kriteria project-nya plus presentasinya. Nah, kalau dari kriteria project tadi sudah disampaikan sebelumnya, kalau untuk presentasinya nanti yang dinilai kurang lebih penjelasan project ya. Jadi jelas, tidak hanya diam saja tapi klik hasilnya muncul tapi tidak ada suaranya, itu juga bukan presentasi ya, namanya hanya merekam hasil pekerjaan. Kalau presentasi tentunya nanti ada suaranya dan menampilkan wajah, ini nilainya akan lebih baik. Nah, tentunya dijelaskan proyeknya dan hasil runningnya sesuai dengan kriteria. Kemudian wajib bersuara, tentunya ini pasti wajib bersuara ini. Kemudian menampilkan wajah, nilai akan lebih baik. Kemudian Pak, saya mau mulai, sudah dapat kelompok, sudah dapat topik, sudah saya posting di grup misalkan, ini misal ya. Saya mau buat dari awal nih, dari sekarang misalkan menyicil ya, istilahnya cicil. Lalu aturan penamaannya seperti apa? Nah, penamaannya seperti ini ya. Saya tambahkan dulu UAS 43 misalkan UG. Ini ya, jadi ada tambahan 43XX ya, UG ataupun 4324. Kalian tambahkan UAS 43 UG ataupun 4324, kemudian 5 digit NIM anggotanya. Ada 4 ya, kalau misalkan dibuat maksimal. Tapi kalau misalkan 3 orang ya, berarti 5 digit NIM 3 orangnya. Ya. Kemarin di UTS juga, Pak, nggak bisa pakai titik. Nah, makanya ini untuk UAS ini cukup 5 digit NIM belakangnya saja. Ya, jadi tidak perlu NIM lengkap. Cukup 5 digit NIM belakang. Oke, ini untuk kriteria, Pak. Saya mau nyicil ya nanti seperti ini. Kalau misalkan dari project hasil UTS ya tinggal di rename saja projectnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak Gia, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tapi nggak seputar UAS, Pak. Oh, putar Boleh. apa ini? Jadi yang untuk kemarin room persistence bagian 1, itu saat di running sebelum dimodifikasi dan setelah itu memang belum ada perbedaan yang signifikan ya, Pak? Maksudnya dari sisi apanya? Dari tampilan. Jadi Oh, mungkin belum. oh belum. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Memang seperti itu ya tampilannya. Jadi kita belajar dari sisi prosesnya dulu. Kalau tampilannya memang seperti itu sama. Oke, Pak. Yang lain ada lagi? Sebelum lanjut. Ya, mengenai ini saja dulu, mengenai project ini. Belum ya? Saya lanjutkan. Oke, ini ringkasannya ya untuk project UAS-nya. Jadi untuk pemrograman perangkat bergerak ini projectnya berupa kelompok. Waktu pengerjaannya bisa dicicil dari sekarang sampai 10 Januari. Nanti kalau misalkan ada minggu tenang, UAS-nya mundur, berarti nanti waktunya juga bisa mundur. Tapi kalau misalkan saya lihat dari kalender akademik, mulai UAS-nya itu 10 Januari. Jadi nanti kalian itu kan Selasa, 10 Januari itu Senin, ya, jadi nanti maksimal hari Senin, Selasa itu sudah dikumpulkan ya. Jadi Senin itu sudah dikumpulkan, maksimal jam
2355. Tapi nanti kalau misalkan ternyata ada minggu tenang, berarti nanti bisa mundur sampai 1 minggu gitu ya waktunya. Jadi menyesuaikan nanti waktu pengerjaannya. Tapi yang jadi pegangan sekarang adalah sampai dengan 10 Januari 2022 dulu. Ini dulu ya yang jadi pegangan deadline-nya. Kalau ada perubahan di tengah jalan nanti akan diinfokan. Tapi kalau misalkan nggak ada perubahan ya berarti tetap yang ini. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa proyek ini seperti biasa perlu didemokan dalam bentuk video ya seperti biasa minimal 5 menit. Saya kira ini bisa lumayan lama karena kelompok ya menjelaskan satu persatu dijelaskan. Saya kira tidak perlu menjelaskan lama-lama untuk code-nya ya. Code-nya boleh dijelaskan secara singkat saja, tapi tidak perlu dijelaskan terlalu lama. Nanti menjelaskan lebih banyak di di hasil aplikasinya. Ya, misalkan ini ada kriteria jumlah halaman. Nah, ini kamu hitung. Tampilkan 1, 2, 3, 4. Nah, ada sampai berapa. Kemudian ini recycler view. Nah, itu ditampilkan ya. Jadi menjelaskan hasil aplikasinya itu sesuai dengan kriterianya. Itu akan lebih baik. Oke, itu untuk videonya minimal 5 menit. Lebih saya kira pasti bakal lebih. Kemudian setiap anggota nanti wajib presentasi ya, jangan diam saja. Mohon nanti presentasi kecuali misalkan ada kendala ataupun ada hal-hal yang lain yang bisa saya toleransi, boleh izin ke saya, Pak, saya tidak bisa presentasi karena hal ini misalkan. Nah, itu nanti boleh konfirmasi ke saya. Nah, untuk presentasinya tadi saya sudah jelaskan bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Kemudian di record ya atau direkam. Tapi kalau pakai software yang lain yang bisa menghandle semua untuk kelompok ya silakan. Tapi biasanya kalau kelompok pakainya ini gitu ya. Biar lebih mudah dan lebih simpel. Mungkin kalau individu ya kalian rekam layar kemudian disimpan. Tapi kalau kelompok ya kalau lokasinya dekat sih nggak masalah. Tapi kalau lokasinya satu misalkan di Semarang, satu di Kudus, misalkan satu di Tegal, misalkan. Nah, itu nanti akan terkendala juga kalau presentasinya tidak menggunakan platform meeting seperti ini. Nah, kemudian nanti videonya silakan, ini saran saya sebaiknya diupload di YouTube, alternatifnya boleh pakai Google Drive seperti biasa. Pastikan tanpa request akses ataupun platform lain yang bisa saya akses gitu ya. Minimal saya yang akses bisa gitu ya. Ini pilihan pertama saya kira YouTube, kemudian boleh Google Drive boleh, kemudian tanpa request akses. Kemarin juga di YouTube banyak ya, walaupun tidak di set public itu tidak masalah, yang penting saya bisa akses. Kemudian nanti kumpulkan linknya di Kulino. Untuk linknya nanti akan saya buka pengumpulannya ya nanti saja kalau sudah dekat. Kalau sekarang kalian bisa cicil buat projectnya dulu. Yang ditulis hanya linknya saja ya, link video dan link project. Tidak tanpa dirar atau di zip, nggak usah ngupload file ya, karena itu nggak bisa, nggak saya izinkan nanti untuk upload file, tapi hanya tulis langsung linknya saja. Dan itu langsung tulis linknya di Kulino, jangan ada beberapa itu menulis hanya link drive, kemudian di dalam drive-nya itu ada link project. Saya cari videonya nggak ada. Nah, kalau misalkan link project dan link videonya ada, nggak masalah. Tapi kalau videonya ternyata dimasukkan ke dalam RAR di dalam projectnya, itu ketika saya download itu bermasalah ya. Bermasalah dan biasanya file corrupt atau tidak bisa di ekstrak itu malah nanti jadi masalah. Jadi mohon nanti tulislah 2 link, link 1 link untuk project, link 2 link untuk
video. Itu lebih cepat dan saya tidak harus download. Kalau download biasanya ada kendala ketika saya ekstrak itu ya, corrupt tadi, tidak bisa dibuka. Oke, saya kira itu untuk penjelasan awal UAS-nya. Nanti jika masih belum jelas bisa kalian putar lagi videonya atau bisa bertanya langsung ke saya di Japri atau di grup. Oke, itu untuk penjelasan UAS-nya. Saya ke penjelasan praktikum pertemuan 11. Ini saya langsung buka Kulino saja ya. Saya buka Kulino dulu. Sudah muncul Kulinonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, minggu 11, 14 Desember. Oke, untuk praktikum ke-11 ini, pertemuan 11 ini nanti Anda akan melakukan praktikum penyimpanan data di SQLite menggunakan room dan menampilkan hasilnya dalam bentuk list di Recycler View. Kemudian di pertemuan ini juga akan dikenalkan mengenai komponen arsitektur. Pengetahuan yang dimiliki saya kira sudah bisa membuat project, activity dan intent, kemudian dasar basis data, fragment, self reference, dan room. Oke, materinya nanti mengenai room, kemudian menampilkan data di SQLite ke Recycler View, kemudian menggunakan arsitektur komponen. Nah, ini ada link Google Meet, saya kira sudah ada. Kemudian absensi sudah saya buka tadi 9.30 sampai 5 hari ke depan. Sudah ada yang absen 15 orang. Nanti silakan yang belum boleh absen ya. Mending sekarang saja biar nggak lupa. Ini kemudian ada materinya juga. Mungkin yang sebelumnya saya lupa upload ya, nanti ditambahkan. Materi-materi mengenai pengantar dari praktikumnya. Kemudian untuk penjelasan materi di sini saya buat dalam video. Praktikumnya juga nanti silakan bisa diikuti. Lalu setelah selesai praktikumnya dikerjakan, nanti bisa mengupload seperti biasa di sini. Harap diikuti instruksinya ya. Cukup nanti yang diupload atau sebenarnya yang saya set di sini itu cukup tulis linknya saja ya, jadi tidak bisa ngupload lagi sekarang. Cukup tulis link. Nah, dua link ini, link project dan link video. Tulis link langsung di Kulino. Waktu pengerjaannya sampai dengan ya, hari Senin minggu depan. Oke, nanti jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kita ke diskusi. Tadi ada yang chat kayaknya. Oh, malah izin kamar mandi. Saya kira mau tanya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau diskusi yang lain terkait UAS. Ya, silakan Mas Faiz. Ya Pak, saya izin bertanya ya Pak. Untuk tadi masalah yang UAS, itu kan ada keterangan yang N kali 4 itu tadi yang anggota. Ya. Itu maksudnya gimana Pak? Apakah satu anggota minimal 5 slide atau bukan? Buat 5 tampilan layar. Oh gitu. Dimulai dari misalkan registrasi itu 1, kemudian misalkan login itu 1. Kalian tampilkan menu, misalkan di dalam menu, misalkan kamu kemarin buat apa Mas Faiz? Kemarin saya yang cupcake itu Pak. Cupcake. Nah, menu cupcake misalkan itu kan ada beberapa macam ya. Ada 10 cupcake. Nah, itu nanti sudah termasuk ke dalam 10 halaman yang berbeda, tapi tentunya isinya berbeda. Jangan sampai tampilannya gambar rotinya sama, penjelasannya sama. Nah, itu nanti saya hitung 1. Tapi kalau misalkan ada 10 cupcake, 1 cupcake dengan cupcake yang lain itu berbeda. Nah, itu nanti saya hitung 10. Itu paham ya?
Kemudian nanti mungkin bisa ditambahkan dengan menu, ada about, ada misalkan profil setiap anggota. Itu kan nanti menambah halaman. Iya. Profil misalkan satu orang dibuat satu halaman itu kan lumayan, jadi nambah. Misalkan ada menu yang lain, ada recycler view, kemudian nanti recycler view-nya buat card view, dibuat list view, nanti bisa diklik. Nah, nanti kan mengarah ke halaman yang lain, itu juga nanti dihitung beda gitu. Nanti saya kira kalau misalkan 4 orang dikali 5, 5 satu orangnya kan 5, nanti dikali 4, 20, saya kira 20 itu akan bisa lebih gitu ya. Kalau kalian bisa kreatif nanti bisa Iya. terpenuhi lah kalau jumlah halaman layar itu. Baik, Pak. Ya, tadi Bagus. Mas, ya sudah jelas Mas Faiz? Sudah, Pak. Ya. Tadi Mas Dwi Nanda mau tanya apa? Izin tanya Pak, jadi yang 20 tampilan tersebut sudah termasuk inputan formnya, form inputannya atau? Ya. Jadi misal Oke. form input register itu kan tadi terkait juga dengan nomor tadi ya, poin input form itu ya, ada validasinya. Nah, nanti misalkan ada 6 input form itu nanti termasuk ke dalam 20 tampilan layar. Oke. Tapi Terima tentunya untuk input form itu harus ada 6 input form yang berbeda. Jangan sampai sama. Ya, kalian nanti bisa tambahkan misalkan ketika registrasi ada tanggal lahir, ada misalkan ada jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemarin di UTS itu sudah banyak yang menggunakan seperti itu. Saya kira berarti sudah istilahnya sudah ngoprek-ngoprek ya, udah ngulik-ngulik sendiri, itu saya kira sudah bisa. Itu Mas Dwi Nanda. Oke, baik Pak. Terima kasih informasinya. Ya. Silakan yang lain yang belum jelas. Ya, mungkin tahap pertama ya ini sambil jalan saja ya, karena kalau saya sampaikan nanti di akhir kalian waktunya juga terlalu sempit. Kalau saya sampaikan di saat sekarang ini kan waktunya juga lumayan gitu ya, lumayan lebih lama. Biasanya kan hanya 2 minggu, itu 2 minggu itu terlalu singkat, apalagi nanti kalian mungkin ada mata kuliah lain yang memberi project juga, atau misalkan UTS atau UAS yang lumayan juga. Nah, makanya saya berikan di sekarang gitu. Kan apalagi banyak tugas makalah. Kalau saya nggak ada makalah ya, ini aja cukup. Oke, tuh ada Mas Naufal Fauzi ya, ini banyak tugas ya, makanya saya peringan dari sekarang gitu ya. Kalau mungkin dari sekarang idenya bisa lebih banyak, bisa dicicil. Ada lagi? Cukup? Kayaknya cukup ya, nggak ada yang tanya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa konfirmasi di Japri ataupun di grup. Kalau pertanyaannya umum dan untuk semua ya tanya di grup, tapi kalau pertanyaannya pribadi misalkan mengenai kelompok ataupun apapun ya saya kira mending Japri saja gitu ya, karena ada beberapa yang kurang pas tanyanya di grup, ada juga yang ya walaupun bukan kelas ini mungkin. Oke, silakan dinyalakan videonya, kita dokumentasi dulu. Nanti saya ini banyak yang hadir, 50. Ini kelasnya ada 80, dua kelas ini. Kemudian yang rajin mengumpulkan tugas itu ada sekitar 67. Saya kira yang lain kurang tahu kemana gitu ya. Nanti dicek ya tugas-tugasnya yang sudah saya cek. Kalau saya ada kesalahan mohon diingatkan, nanti dikonfirmasi. Tapi tolong via Japri saja. Oke, sudah siap di foto, saya hitung. Nanti saya beri nilai yang nyala dan namanya sesuai.
Tolong namanya sesuaikan. Pak Egi ya. Ya. Kameranya eksternalnya rusak, Pak. Nggak bisa Rusak on-cam. ya. Oh ya. Oke. Pakai HP nggak bisa? Lagi di desktop, Pak. Oh ya, oke. Baik, nggak apa-apa. Yang penting hadir, nanti saya catat. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke. Saya cek dulu sebentar. Oke, sudah. Nggak dapat nilai. Kenapa? Oh. Ya, kalau nyala videonya +2, kalau hadir saja +1. Oke, gitu ya. Sudah cukup? Sudah cukup dan cukup ya. Oke. Ada yang bocor suaranya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Silakan nanti absen dan lanjutkan praktikumnya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.